Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Halo. Sebentar kita akan memulai KKA kita. Sebelum kita dimulai, mari kita berdoa. Saya minta untuk Ko Andi pimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Engkau satukan kami di dalam KKA. Kiranya Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua jemaat GCA Bethlehem Pemalang ke dalam tangan Engkau Bapak. Kiranya Engkau berkati kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, berkaryalah di tengah-tengah kami Bapak. Dari awal, tengah, dan akhirnya kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapak. Berkati ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk memulai KKA pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan Yesus pegang erat tanganku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kita ulang dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tangan, hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya Tuhan, mari kita sembah Dia.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah KKA kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Supaya jaringan setiap kami yang ada Tuhan lancar Tuhan. Berkati kami. Berkati akan memimpin Tuhan. Dan kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tante Nopi, silakan. Shalom. Shalom. Tidak menghalangi kita walaupun hujan dan walaupun gluduk-gluduk untuk KKA kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Mbak Winda buat pelayanannya. Sebelum kita masuk sharing, apa yang didapat Bapak Ibu Saudara khotbah dari Bapak Yogi minggu kemarin di tempatnya Tante Diana di Markus 9 ayat 23 sampai 24 tentang percaya. Apa yang didapat dengan firman Tuhan yang kemarin, khotbah yang kemarin, mengena apa dalam kehidupan kita sepanjang hari ini aja, nggak usah yang kemarin, tapi yang hari ini yang dialami. Apakah kita sudah percaya sama Tuhan sepenuhnya atau belum? Nah, saya langsung tunjuk Ko Andi yang mengawali. Monggo Kak Andi, apa yang Terima kasih Mbak Nopi, terima kasih. Kemarin khotbah Mas Yogi tentang Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya kira ini orang percaya itu pasti akan mendapatkan mujizat. Kalau orang tidak percaya tidak akan mendapat mujizat. Karena ada harga yang harus dibayar. Kalau orang percaya saja tapi tidak setia sama Tuhan, tidak akan mendapat mujizat. Terima kasih Mbak Novi, itu aja saya kira. Terima kasih Ko Andi, luar biasa. Sekarang kumpul. Sekarang keluarga saya. Dari bapak saya dulu ya. Dari bapak saya. Sudah siap? Belum. Dari bapak saya, apa yang didapat kemarin khotbah dari Bapak Yogi? Markus 9:23. Terima kasih. Mari kita sama-sama sharing. Yogi hari kemarin. Kalau kita baca firman Tuhan Markus 9 ayat yang ke-23 dan ke-4, ini kalau kita jawab di sini, ini pertanyaan orang yang kurang percaya sebetulnya kepada Tuhan Yesus. Dapatkah Tuhan Yesus menyembuhkan? Ini orang yang kurang percaya. Ya. Tapi Tuhan Yesus jawab. Tuhan Yesus tidak menolak. Ya. Kadang-kadang kita menolak, kamu orang tidak percaya, kamu tanya-tanya. Ya. Ini kita contoh dari Tuhan Yesus. Ya. Ini orang yang tidak percaya sebetulnya yang menanyakan pada dapatkah Tuhan Yesus, kalau kita jelaskan secara gamblang, dapatkah Tuhan Yesus menyembuhkan?
Ya, katakan menyembuhkan. Ya. Tuhan Yesus katakan dibalik. Sebetulnya kalau seperti kita kadang-kadang apa mungkin kamu mau apa nggak percaya mau tanya-tanya kuasa. Kamu nggak apa kok bukan satu kelompok dengan saya mau tanya kuasa, ya kan? Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan ramah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan di sini kita mau belajar perkataan Tuhan Yesus pada malam hari. Jadi kalau kita baca di sini ayat yang ke-23, ya, kita ulangi. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ya. Jawab katamu jika engkau dapat. Kalau yang ayat sebelumnya, dia bertanya, berarti dia menanyakan, apakah Tuhan Yesus dapat menyembuhkan? Ini sebetulnya pertanyaan buat orang yang tidak percaya. Tapi saya lebih condong Tuhan sebagai Tuhan, dia tidak menolak. Tolong sih Pak, doakan saya. Loh kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kok minta doakan? Nah, ini kadang-kadang kita berbuat semacam itu. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus katakan. Dia tidak menolak orang yang bertanya semacam itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, perkataan yang itu berbahasa yang lembut, baik. Ya, ini kalau kita baca di dalam ayat ini, kita kembali kepada kita. Kadang-kadang kita ada keraguan, ya. Ngapain repot-repot datang pada Tuhan, ya? Wah, ada dokter yang clever, top hit, ya. Penyakit apapun bisa sembuh. Kadang-kadang kita terbawa oleh arus. Ya. Sekalipun kita orang percaya, kadang-kadang telinga kami terpancing, ya. Ya, terpancing ke sana. Kita mau belajar. Sekalipun kita tidak meninggal, kita tidak mau promosi ya, tapi kita mau percaya sebelum kita ke dokter atau sebelum kita datang ke puskesmas, kita berdoa. Ya. Sekalipun kita berdoa, sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan sanggup mengadakan melalui jalan apapun. 1000 jalan Tuhan Yesus kasih. Sekalipun itu mereka sanggup suntikan itu menyembuhkan. Sekalipun itu dokter, profesor, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, suntikan itu tidak akan menyembuhkan. Inilah, maka kita belajar sebelum ke sana, kita berdoa biar Tuhan pakai orang yang kita datang. Amin. Yang kedua itu, yang pertama tadi pertanyaan orang kepada Tuhan yang kurang percaya, Tuhan menjawab dengan ramah. Ya. Bila engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang kita tidak usah menolak dulu ya. Ini yang pertama. Kalau datang, Pak, tolong misalnya kepada Pak Andi. Pak Andi, tolong sih saya doakan biar sembuh ya. Padahal orang itu tidak percaya. Ya. Tapi mungkin Pak, loh, kamu kan tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mana aku mau doakan kamu? Ini kan jawaban. Tapi kalau kita melihat jawaban, tidak ada yang di sini. Kalau ada orang minta saudara, ya walaupun kita tidak terbuka berkata dalam hati saja, tolong orang kita. Mungkin mereka akan percaya. Ya. Ini jawaban pertama. Dari pertama, ayat firman Tuhan itu yang menaikkan Tuhan Yesus orang yang tidak percaya. Ya. Jawaban Tuhan sekalipun tidak percaya Tuhan Yesus, jawaban Tuhan tetap menolong mereka. Ayat yang 24, dia sembuh. Amin. Ya. Itu tidak percaya kita lihat. Tapi Tuhan jawab. Tuhan, sekalipun kita percaya, Tuhan mau tanya, apakah mau percaya aku menyembuhkan kamu? Kadang-kadang banyak ya. Nah, saya tuh biasa ke dokter si A. Ya. Kalau nggak ke sana saya tidak mungkin sembuh. Ya. Ini kadang-kadang perkataan kita sendiri. Ya.
Jadi kalau kita lihat Tuhan punya kuasa, Tuhan sanggup melalui si A apapun. Bukan Tuhan sanggup Randy walaupun masih muda katakan bapaknya, wah kamu masih muda, tidak bisa menyembuhkan orang, ya, tapi jangan begitu. Ya. Sekarang Randy masih muda, kalau diminta orang, katakan, kalau engkau percaya, saya akan berdoa. Ya, jangan menolak. Ini perkataan yang seperti Tuhan katakan. Ini dari saya. Terima kasih. Dari pertama, Tuhan sekalipun orang itu tidak percaya, sebab dia jawab dengan baik dan Tuhan tolong mereka semua. Apalagi saudara dan saya, kalau sungguh-sungguh percaya. Jangan katakan seperti kata dunia, mudah-mudahan tidak ada di dalam Tuhan Yesus, mudah-mudahan. Amin. Jadi kata-kata bahwa mudah-mudahan nanti Tuhan sembuhkan kamu, tidak ada. Dalam katiba kita Alkitab dikatakan, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi kita mau belajar Alkitab malam hari ini, kita belajar mau meyakinkan. Ya. Pun hasilnya pahit, ya. Hasilnya pahit, contohnya saya sudah Tuhan, mungkin penyakit saya ringan, setelah doa kok tambah parah, ya. Mungkin hasilnya kadang-kadang pahit dulu, ya. Misalnya Bu Ibrahim, saya kemarin sakit ini sudah doa tambah parah, ini kadang-kadang terjadi terbalik. Tuhan uji pada saya. Apa yang dikatakan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Kadang-kadang di tes kita percaya sungguh enggak. Ya. Dari saya, terima kasih dan Tuhan memberkati dan Tuhan berikan kuasa kepada siapapun yang percaya dan Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Amin. Terima kasih. Sekarang ibu saya. Sekarang ibu saya, apa yang didapat? Puji Tuhan, pada sore hari ini kami mendapat kesempatan untuk sharing. Nah, yang saya dapat di dalam Markus 9 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhannya. Segera ayat itu, segera percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka kalau kita memohon pertolongan dengan setengah-setengah atau dengan bimbang, tidak ada kepercayaan, jangan sekali-kali kita minta tolong kepada orang yang mau kita mintai tolong. Tetapi walaupun orang itu tidak mempunyai misalnya nama, apa itu pendeta, apa itu ya zaman sekarang misalnya itu apa namanya ustadz itu. Tapi kalau pada orang anak itu angon saja, misalnya yang angon kebo atau angon bebek, kalau kita percaya pada mereka, kita minta tolong kepada mereka, dia pasti menolong kita. Dengan keyakinan kita, pasti doa kita akan terkabul. Puji Tuhan, itu saja kita. Terima kasih. Angel. Nek karo wong tua angel. Di nama Tuhan. Iya. Sekarang giliran dari keluarga Pak Pasaribu. Monggo bapaknya dulu, baru ibunya. Monggo apa yang didapat kemarin. Monggo. Oke, terima kasih Bu Novi telah memberikan kesempatan bagi keluarga kami. Shalom, saudara-saudara. Saya sangat menarik ya minggu kemarin khotbahnya Pak Yogi di Markus 9 ini ya. Tapi kalau kita lihat dari perikopnya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi saya kemarin di pasal di ayat yang 23, jawab Yesus
Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau saya mengartikan ini seperti ini, dia si bapak ini yang anaknya bisu dan tuli, yang dimasuki oleh roh bisu dan tuli. Si bapak ini dia percaya di bibir saja, tapi di hatinya ragu-ragu. Ragu-ragu. Jadi dapat seperti yang dibilang Ibu Menus tadi, cocok sama saya itu, pendapat saya sama mama itu. Jadi kalau percaya itu bagi saya pribadi harus memang dari keyakinan kita, memang harus benar-benar yakin kita. Tapi di ayat ini juga dibilang, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di ayat 28 dan 29, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kata murid-muridnya kepada Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Jawabnya kepada mereka. Berarti Yesus ngomong sama murid-muridnya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berarti kalau menurut saya pribadi, kalau penyakit-penyakit yang seperti itu, memang kita harus terlebih dahulu berdoa, menyembah Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, sungguh-sungguh sebelum kita mengobati orang yang penyakit seperti itu. Tapi harus memang dengan keyakinan kita. Terkadang kan kita seperti saya sendiri, sering saya percaya di bibir, tapi di hati kadang tidak percaya. Sering saya mengalami itu. Yang hanya satu yang saya sangat percaya, gimana saya bilang, saya sangat percaya. Contohnya gini, contohnya saya pergi ke satu daerah, atau ke kampung-kampung atau desa-desa ya, kan kalau di desa-desa itu kan masih banyak itu mistis-mistis ya, apalagi di daerah pedalaman-pedalaman gitu ya. Entah bagaimana saya pribadi nih, contohnya ada di situ racun apa segala macam lah. Bukan saya takabur, saya tidak pernah takut itu minum di tempat itu. Karena saya sangat percaya sekali, saya tidak akan terjadi apa-apa bagi saya. Karena Tuhan melindungi saya. Mungkin hanya itu mungkin yang yang ada kelebihan percaya di saya. Tapi terkadang kan, kadang kita, contohnya, kalau mau mengobatin orang lah saya contohnya. Contoh jujur aja, kadang, ya mohon maaf ya Ko Handi, kadang saya dalam hati karena sering kita ibadah di rumah Ko Handi, pengen sekali saya untuk menyembuhkan Mbak Ani. Kadang dalam hati saya berdoa seperti ini, Tuhan tolong berikan aku kekuatan yang daripadamu Tuhan. Tapi hati saya berkata lain, kadang mana sanggup saya itu, dalam hati saya lagi. Jadi itu yang dibilang ragu-ragu. Tapi saya yakin seandainya saya betul-betul 100% percaya, tidak ada yang mustahil Tuhan. Tapi masih kadang itu yang saya bilang tadi, saya pribadi itu kalau kebagian mengobati yang bagian seperti itu, saya kadang hati bibir saya percaya kepada Tuhan, tapi hati saya masih meragukan diri saya, nggak sanggup nggak saya ini. Seperti itu. Seperti itulah dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita diberikan Tuhan Yesus Roh Kudus supaya rasa percaya kita bertumbuh. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sekarang giliran Ibu Bai.
siapa? Tadi nggak mau ikut, wifi-nya rusak 2 hari, tapi puji Tuhan udah tadi dengan cepat diselesaikan sama mereka. Udah. Yang menarik buat saya, saudara, kemarin khotbah Mas Yogi itu kan di Markus 9 ayat 23. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kenapa Yesus sampai mengatakan seperti itu sama ayah anak itu? Karena Tuhan tahu dia ragu-ragu. Tuhan tahu ayah anak itu ragu-ragu, dan ayah anak itu juga mengerti, paham bahwasanya Tuhan tahu dia ragu-ragu. Makanya dia bilang, aku percaya, tapi tolonglah aku yang kurang percaya ini, katanya kan. Karena dia mengerti, dia tahu Tuhan mengerti hati dia, makanya dia ragu-ragu, jadi dia mengakui kan. Terus Mas Yogi kan kemarin ada buat itu ilustrasi ya orang pesulap ya, pesulap yang bisa dia menyeberang tahun 1800. Menyeberang dia dari sini ke sana, terus orang banyak takjub melihat dia kan. Aku bisa kan, aku bisa. Ya, kamu bisa, kamu hebat. Orang banyak mengatakan dia hebat kan. Tapi suatu ketika pesulap itu mengajak siapa yang mau ikut untuk menyeberang dengan dia. Tapi kan para penonton nggak ada yang mau ikut kan. Padahal mereka berteriak loh, bilang, aku percaya kamu bisa. Aku percaya. Padahal mereka juga menyaksikan kan bahwasanya pesulap itu bisa. Berapa putaran bisa. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berteriak, aku mau gitu kan. Nah, yang aku dapat di situ, kenapa anak kecil itu mau? Nah, ternyata dia anaknya. Anak pesulap itu kan. Terus berarti yang saya dapatkan di situ, kita juga seperti itu. Kenapa mesti kita ragu-ragu sama Tuhan? Sementara kan kita anaknya gitu loh. Nah, sama seperti saya juga sama anak-anak mungkin. Kalau anak-anak ini kan dulu kami dari Sumatera ke Pulau Jawa kan. Mungkin kalau orang lain yang bawa mereka kan, ayo bawa kalian ke Pulau Jawa. Di sana kan pasti nanti hidupnya aman, enak. Saya jamin. Nah, mungkin anak-anak bisa melihat bahwasanya orang ini mampu. Tapi mungkin anak-anak tidak akan mau kan, karena apa? Karena dia bukan anaknya, karena dia bukan orang tuanya. Nah, kenapa mereka mau saya bawa ke sini? Karena saya mamanya, mereka anakku. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kenapa sebenarnya kita sering ragu-ragu sama Tuhan? Seperti saya sendiri sering ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Bapak Pasaribu ini kan. Sebenarnya kalau kita mau menyembuhkan seseorang itu, mungkin saja kalau kita benar-benar percaya 100% sama Tuhan, bahwasanya kita mampu melalui pertolongan Tuhan, mungkin kita bisa menyembuhkan orang. Tapi kan terkadang dalam hati kita, gimana ya, nanti kedua akan sembuh nggak ya? Jangan-jangan nggak sembuh, jadinya malu-maluin. Nah, lebih besar rasa ragu-ragu kita daripada rasa percaya kita. Nah, disitulah kemarin itu aku, berarti memang kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan hanya cuma di mulut percaya, di hatinya enggak. Nah, seperti itu. Tuhan berarti kita harus percaya sama Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Hujan deras banget di sini. Kedengaran. Dengar, jelas. Anak-anak. Tete, ya?
Udah lanjut Bu Novi, anak-anak Efraim dan Nafiriandi udah tidur orang itu. Oh ya, oke. Sekarang giliran dari keluarganya siapa ya? Bapak Yogi. Mana Bapak Yogi ya? Di sini hujan jadi pakai handset. Bapak Yogi, apa yang didapat dari keluarga Bapak Yogi? Dari Bapak. Salam. Langsung saya. Ya, nanti dilanjut ibunya. Jangan Mas Yogi dulu, ada Winda, ada Agil. Oh ya, oke. Makasih Tante Diana. Sekarang Winda dulu dah, bapaknya terakhir. Orangku. Bapaknya Winda mana Winda? Winda dulu dah. Winda dapat dari mantu khotbah kemarin. Tentang percaya. Ada jerawatnya kali deh. Nah. Merah deh. Merah. Winda. Winda kamera hidup Winda namanya. Oh nggak ada ya. Mbak Winda kemana ya? Juga bisa tuh Mbak Novi. Suaranya agak kenceng ya, soalnya hujan. Itu bisa. Nah. Belum. Winda keluyuran ya? Ada itu Om, tamu. Oh. Bagus. Kemarin minggu khotbah yang saya dapat tentang percaya. Dalam hari ini, kalau saya hari ini percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Apapun yang saya kerjakan, saya serahkan kepada Tuhan. Seperti hari ini, karena besok saya mau ujian praktek, jadi saya hari ini belajar serahkan sama Tuhan, percaya sama Tuhan, apapun yang saya kerjakan, Tuhan yang nanti maksudnya Tuhan nanti yang amin. Gitu. Ada tapi Itu yang apa? Terima kasih. Sekarang Mas Agil, mana ya Mas Agil? Ya, Ya, apa yang didapat kemarin? Agak kenceng ya suaranya. ya, di sini hujan soalnya. Sama, di sini hujan deras soalnya. Dari kemarin yang saya dapat itu, walaupun saat kita tidak percaya Tuhan saja, Tuhan masih memberi kita berkat. Jadi kita harus bisa percaya walau di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang tidak mensupport kita. Udah, itu aja. Oke, terima kasih. Sekarang bapaknya ada enggak? Bapak Yogi atau Halo. Mboknya dulu. Mbak Lia? Siapa sih di Aditya. Oke. Bapak Yogi sama Bu Lianya ditinggal dulu ya. Ya, Kita sekarang ke Aditya. Oh ya. Sekarang Aditya, apa yang didapat kemarin dari khotbahnya Bapak Yogi? Monggo. Yang saya Shalom. dari Shalom. Tunggu Mbak Lia. Ada Mbak Lia. Mbak Lia dulu. Om itu tuh seneng ya. Shalom. Sebelumnya maksudnya dari keluarga Yogi, Bapak Yogi Sugiwaras, minta maaf kalau Zoom ini KKA agak keputus-putus karena ada sesuatu hal yang membuat kami itu nggak bisa fokus ke KKA, tetapi kami mendengarkan. Jadi ini HP 3 itu hidup semua.
Cuma ada sesuatu hal yang membuat kami nggak bisa dibuka videonya, mohon maaf. Terima kasih. Kalau saya untuk hari ini ya Mbak Novi ya, percaya ya. Weh, Mbak Lia nanti Mas Aditya. Halo. 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 Gilirannya siapa ini? Mas Aditya dulu. Oh, Mas Aditya dulu. Ya wes, Lia sabar ya. Shalom. Halo. Yang saya dapat dari khotbah minggu kemarin tentang percaya, ya setelah saya dibaptis, merasakan kedamaian dan saya benar-benar harus percaya dan tidak akan lagi berpindah dari Tuhan Yesus. Itu aja. Oke, terima kasih. Sekarang kembali lagi ke Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Halo. Monggo Mbak Lia, apa yang didapat? Percaya, yang kemarin khotbah kemarin tentang percaya dan mempercayakan ya. Buat saya pribadi, terkhusus untuk hari ini, roh itu kuat tetapi daging itu lemah. Secara pemikiran saya percaya sama Tuhan, saya percaya. Tetapi di saat satu titik ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kami, itu kadang membuat hari ini saya menjadi tidak sukacita, tidak damai sejahtera, dan sampai detik ini pun saya masih berperang untuk hati saya itu. Jadi tidak hanya cukup untuk kita bilang percaya, tetapi saat kita tidak benar-benar sungguh-sungguh kita ada di dalam Tuhan, percaya itu akan menjadi hambar. Itu aja Bu Novi, terima kasih. Terima kasih buat dia. Sekarang Bapak Yoginya ada? Kesimpulan. Ya Kakak. Kesimpulannya kan yang mengkhotbahkan. Bapak yang tempat deh. Apa? Pak, betul aja langsungan aja Mbak Novi. Apa Bapak Yogi saya dengar ya? Budiana aja belum, Budiana belum, Mbak Novi aja belum. Hah? Oh, Ibu Diana belum, Ibu Diana. Nyong se baru sing khotbah. Ya, Ibu Diana dulu, nanti Mas Yogi yang menimpulkan. Ya. Sekarang dari keluarga Pastori, Ibu Diana. Monggo Ibu Diana. Cepat ya. Halo. Halo. Mana-mana hujan hari ini, tidak apa-apa, tidak menyurutkan. Inilah manfaatnya Zoom. Jadi bisa KKA di rumah masing-masing. Coba kalau kumpul di satu hujan, pasti ada yang bilang nggak bisa datang karena hujan. Nah, ini Tuhan itu baik. Di nama Tuhan. Yang saya dapat hari Minggu kemarin khotbahnya Bapak Yogi itu yang sangat saya ingat itu ilustrasi, tadi sudah diceritakan oleh Ibu Ephraim, seorang bapak-bapak jalan meniti tali dengan sepeda sebenarnya. Dengan sepeda, meniti tali itu dengan sepeda di air terjun Niagara. Jadi cukup panjang dan penonton sangat banyak karena melewati air terjun itu sendiri tanpa tali aja sudah susah. Ini dengan tali. Memang beliau ini akrobatik ahli di situ. Ketika sepeda itu meniti tali, memang dari ujung ke ujung berjalan dengan lancar dan kembali dengan lancar. Semua orang terpukau. Semua orang merasa orang ini hebat. Dan ketika Bapak akrobatik ini bilang menanyakan percaya, semua percaya dengan takjub melihat itu semuanya. Tapi ketika Bapak ini mengajak siapa saudara yang percaya boleh naik di
punggung saya. Sama-sama kita meniti sepeda ini di atas tali dari ujung ini sampai ujung sebelah sana. Semua terdiam, tidak ada yang berani. Tapi ada seorang anak kecil yang mau, yang percaya bahwa dia bisa meniti dengan Bapak ini. Dan ternyata memang anak ini adalah anak dari Bapak akrobatik ini. Itu gambaran kita dengan Bapak di surga sebenarnya. Yang jelas ini mengisahkan tentang hubungan psikologis antara Bapak dan anak. Bagaimana anak ini bisa percaya total kepada bapaknya. Karena dia memiliki hubungan yang bagus sekali dengan bapaknya. Tidak semua anak bisa memiliki hubungan yang bagus dengan bapaknya. Saya itu sama bapak saya takut. Saya sama bapak saya takut. Nah, tapi anak ini memiliki hubungan psikologis yang bagus dengan bapaknya, memiliki komunikasi yang bagus dengan bapaknya, memiliki ikatan hati yang bagus dengan bapaknya. Makanya anak ini percaya betul bahwa bapaknya akan membawa dia dengan selamat. Begitu juga kita, apabila kita memiliki hubungan psikologis yang bagus dengan Bapa yang ada di surga, pasti kita selamat. Kami ketemu Kak Derti di Pekalongan, membahas juga tentang Bapa di surga. Bapa di surga itu bukan sekedar Bapak antara Bapak dan anak. Ternyata Bapa di surga itu adalah Bapa yang memiliki semuanya ini. Bapa yang menguasai semuanya ini. Rugi sekali saudara kalau kita tidak percaya dengan Bapa yang di surga. Karena kita anaknya. Di aplikasi dalam kehidupan saya akan membangun hubungan psikologis yang bagus dengan Bapa saya yang di surga. Karena saya percaya Bapa lah yang di surga lah yang bisa menolong saya, yang bisa menyelamatkan saya. Bukan hanya berbicara tentang keselamatan jiwa, tapi juga berbicara tentang keselamatan ekonomi, keselamatan kesehatan, keselamatan apapun. Pasti Bapa di surga akan jamin. Mbak Novi, monggo saya kembalikan kepada Mbak Novi. Terima kasih, Bu Diana. Mohon maaf, di sini hujan, deras, dan angin. Jadi, kalau saya nangkepnya kurang jelas, nanti saya ungkapkan kurang jelas, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Semuanya luar biasa. Jemaat GCA luar biasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sharing ini luar biasa. Apa yang dipercaya, kita pasti. Dari Ko Andi, yang didapat itu mengalami. Bagus, Andi. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti akan mengalami mukjizat. Kita yakin kita harus percaya sepenuhnya. Dari keluarga saya, bapak saya itu, Tuhan tidak menolak saat orang tidak percaya itu bertanya. Tuhan tidak pernah menolak dan tidak memilih-milih siapa itu, siapa ini. Orang yang percaya apapun yang tidak. Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan akan selalu membuka tangannya welcome. Tuhan akan selalu berkata, apa yang kamu tanyakan? Tuhan akan menjawab semua pertanyaan. Karena dari keraguan itu akan timbul kepercayaan setelah kita bertanya sama Tuhan. Berarti di dalam kita di Bapak saya itu tentang kesembuhan. Kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Dari ibu saya yang didapat itu, Tuhan pasti menolong kita saat kita percaya sama Tuhan. Jangan pernah ragu. Dari keluarga Pak Pasaribu, yaitu jangan pernah ragu-ragu sama Tuhan. Kalau mau percaya sama Tuhan sepenuhnya, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi kita. Dari Ibu Pasaribu, ya intinya sama dengan Bapak Pasaribu, jangan pernah ragu-ragu, kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Ada jaminan penuh dari Tuhan saat kita percaya sepenuhnya. Dari keluarga
Bapak Yogi, yaitu kalau Bapak Yogi saya nggak dengar soalnya. Tadi pas Bapak Yogi ngomong ada angin, ada hujannya deras, jadi nggak dengar apa yang disampaikan Bapak Yogi. Kalau dari Ibu Natalia itu kita harus kualitas. Jangan hanya sekedar percaya di mulut, tapi kita harus penuhnya. Dari Winda, Tuhan pasti bekerja dalam hidup Mbak Winda. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Tapi jangan setengah-tengah, percaya sepenuhnya. Kalau percaya, besok ujian ya belajar Mbak Winda. Kalau Mas Agil itu, walaupun sekeliling kita tidak mendukung kita, Tuhan yang mendukung Mas Agil. Tuhan yang asal Mas Agil itu percaya, yaitu Tuhan pasti mendukung Mas Agil. Pasti. Tidak ada kata tidak, tapi pasti saat Mas Agil percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dari Mas Aditya, tetap setia ya Mas Aditya ya. Setelah dibaptis, dia tetap setia ya. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Biarlah yang berlalu, jangan tengok yang berlalu. Boleh nengok, tapi itu pelajaran ya Mas Aditya ya. Nah, jangan jual Tuhan lagi ya Mas Aditya ya. Tetap setia sama Tuhan. Jangan karena cewek, jangan apapun. Tuhan pasti sediakan semuanya kok. Di nama Tuhan. Dari Ibu Diana, luar biasa. Membangun hubungan psikologi sama Bapak di surga. Tuhan pasti menyediakan, menolong, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Membangun psikologi sama Tuhan, membangun psikologi sama Bapak. Jangan, bagus buat saya juga. Bapak itu segalanya, kita harus seperti Ibu Diana, membangun hubungan kita sama Tuhan. Bagus. Itu dari Jemaat GSCA Pemalang. Aku kasih enggak Om? Kalau saya, pribadi saya yang saya dapat, nah saya dapat dari khotbah Pak Yogi, jangan karena perkataan saja kita percaya, hanya perkataan, tapi kita harus bertindak. Jangan, aku percaya sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan kok, jangan KTP saja, tapi kita harus mencerminkan. Kita percaya sama Tuhan, ya kita harus mencerminkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Seperti membangun hubungan kita sama Tuhan, membangun hubungan kita sama Tuhan. Berarti intinya bagi saya itu, jangan hanya di mulut, tapi harus bertindak. Kalau hanya di mulut, itu berarti masih setengah-setengah. Tapi kalau kita sudah bertindak, kita percaya sama Tuhan ya, sama Bapak di surga, ya sepenuhnya. Biar Bapak yang di surga yang bekerja dalam kehidupan kita, seperti Mbak Winda bilang. Berarti saya sepenuhnya, saya yakin Tuhan sediakan, Tuhan selesaikan masalah dalam hidup saya. Karena saya percayakan hidup saya, masa depan saya, rumah tangga saya, keluarga saya kepada Tuhan. Terserah mau Tuhan mau apakan, itu terserah. Tapi kepercayaan saya sama Tuhan bukannya berarti saya putus asa, saya tidak melakukan masa bodoh Tuhan, gitu. Bukan. Saya percaya saya sama Tuhan itu sepenuhnya, Tuhan mau apa kehendak saya. Tapi bukan saya masa bodoh, saya nggak mau bertindak sesuai dengan Tuhan mau dalam kehidupan saya. Biarlah Tuhan terjadi dalam kehidupan dia, rencana Tuhan saja. Intinya bagi saya itu, percaya jangan dengan ucapan, tapi harus dengan disertai dengan tindakan. Itu saja. Terima kasih semua buat jemaat GSCA Pemalang, buat sharing hari ini. Monggo Bapak Gembala, saya serahkan ke Bapak Gembala. Suaranya yang keras ya Bapak Gembala. Mas Yogi belum. Mas Yogi kesimpulan. Mas Yogi katanya kesimpulan. Mas Yogi. Simpulkan. Ya, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini semua jemaat
rasa percaya yang utuh kepada Tuhan yang kita sembah. Dan saya sempat kesentil tadi, seperti yang dibilang Bu Diana, bahwa rasa percaya itu hanya bisa timbul, kepercayaan itu kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita yang di surga. Dan rasa percaya itu bisa timbul melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, melalui doa dan baca firman. Jadi milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga rasa percaya kita kepada Tuhan semakin hari semakin erat berpaut kepadanya. Tuhan memberkati. Monggo Pak Pen. Sebelum saya sampaikan kesimpulan, Ko Andi bisa sampaikan dulu petugas untuk minggu depan, siapa yang memimpin ujian, siapa yang memimpin sharing. Monggo Ko Andi. KKA minggu depan yang menjadi WL, saya. Wis, si Tuhan. Yang menjadi sharing firman, Pak Menus. Terima kasih. Oke, si Tuhan. Terima kasih, Ko Andi. Kalau saya dengar apa yang kita seringkan malam ini, saya kasih kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama tentang percaya. Jadi percaya dan mempercayakan. Yang pertama percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus itu anugerah. Kenapa anugerah? Karena banyak orang yang tidak mau percaya, tidak sanggup untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat dan Penolong. Sekalipun mereka disampaikan Injil, mereka paham, belum tentu juga mereka sanggup untuk percaya. Gitu. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus itu anugerah. Kemudian yang kedua, mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, berbeda dengan mempercayakan diri kepada Yesus, bahwa Yesus itu sanggup menolong. Begitu. Untuk percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus yang menolong kita, makanya kita mampu percaya kepada Yesus. Kemudian untuk mempercayakan diri kepada Yesus, setiap hari itu butuh proses terus-menerus. Dari mana munculnya? Yaitu hubungan. Tadi Ibu Ephraim kasih contoh si Ephraim dengan Randi. Ephraim dengan Randi tidak pernah ada rasa takut dan ragu dari Sumatera ke Jawa karena yang diikuti orang tuanya. Justru Ibu Ephraim yang ada rasa ragu. Gitu. Kenapa Randi dan Ephraim tidak ada rasa takut dan khawatir? Ya karena dia tahu itu mamanya, itu orang tuanya. Nggak bakalan dibuat susah. Gitu. Dan Ephraim dan Randi tidak pernah berpikir takut. Ya, selama dia bersama dengan mamanya, dia tenang dan aman. Itu. Artinya Randi dan Ephraim itu bukan sekedar percaya kepada mamanya, tapi dia mempercayakan diri kepada mamanya. Untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, itu
tidak cukup 1 tahun, tapi terus menerus. Terus menerus. Kalau tadi tentang mukjizat, seperti Pak Pasaribu bilang ya, mukjizat. Bisa nggak kita menyembuhkan orang? Gitu. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Hubungan kita semakin dalam dengan Tuhan, semakin intim, di situ kita semakin yakin akan Tuhan. Saya buat contohnya, kalau Bapak Ibu ingat tentang ketika Yesus mengubah air jadi anggur. Tuhan kan kasih air. Kasih air. Ini bawa air ini ke depan, ke pesta gitu. Tapi sebenarnya orang itu yang disuruh itu, dia tahu yang dia bawa itu air. Jadi kalau misalnya dia bawa air dan di depan itu tidak terjadi, tidak berubah jadi anggur, resikonya dia mati. Dia mati. Kenapa? Karena dia tidak menghargai pesta itu. Kamu bawa air ke sini, yang di sini yang dibutuhkan bukan air, tapi anggur. Tapi apa yang dilakukan, yang disuruh oleh Yesus itu? Dia taat. Dia taat, dia membawa air. Dia tidak ada rasa ragu, tapi dia nurut. Kenapa? Karena dia percaya. Kenapa dia percaya? Yang jelas dia sudah mengenal siapa Yesus. Dia sudah mengenal Yesus melakukan mukjizat, Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi dia tidak ada lagi keraguan-raguan di dalamnya. Makanya dia berani membawa air itu. Dan mukjizat terjadi. Nah, kita ini setiap hari sebenarnya sedang latihan bersama Yesus setiap hari. Latihan terus. Latihan. Latihan. Bisa nggak gagal? Bisa. Orang yang latihan itu bisa gagal. Gagalnya gimana? Gini. Saya berdoa untuk ini, kemudian didoakan, kemudian kita merasa yakin bahwa sudah terjadi mukjizat gitu. Tapi faktanya belum terjadi mukjizat. Terus gimana itu? Oh, berarti kita masih salah gitu. Besok latihan lagi. Latihan lagi. Berjalan bersama Yesus itu artinya belajar setiap hari, mempercayakan diri setiap hari kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus, semua kita percaya kepada Yesus. Tapi untuk mempercayakan diri kepada Yesus setiap hari, itu harus latihan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, iblis, setan, mereka percaya juga kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Orang Kristen, kita juga percaya bahwa Tuhan itu ada, Dia Allah, gitu. Tetapi yang tidak mudah, yaitu mempercayakan diri kepada Dia setiap hari. Di dalam persoalan, di dalam kesulitan, di situ kadangkala kita berpikir untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Betul enggak ya? Bagaimana ya? Mulai di situ sebenarnya kita sedang latihan. Yang terakhir, hubungan dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita sering ngobrol dengan Tuhan di dalam penyembahan, di dalam perenungan akan firman, doa dan puasa. Sebenarnya kita dengan Tuhan itu semakin satu jiwa, satu roh. Jadi apa keinginan Tuhan itu semakin kita bisa ngerti keinginan Tuhan. Semakin rasa takut itu semakin hilang dari kita. Kenapa? Karena semakin besar keyakinan kita akan Tuhan, kehadirannya, kuasanya dalam hidup kita. Amin. Itu kesimpulan firman Tuhan malam hari ini. Jadi marilah kita setiap hari membangun
hubungan dengan Tuhan. Belajar terus mempercayakan diri kepada Tuhan. Walaupun gagal, tidak apa-apa. Besok kita coba lagi, kita coba lagi. Yesus pasti tolong kita lewat Roh Kudus yang diutusnya bagi kita. Sebelum kita berdoa, kita mau naikkan satu lagu. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan. Bapak, terima kasih buat sharing malam ini. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun dalam kehidupan keseharian kami harus terus belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Seringkali kami khawatir, seringkali kami takut. Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Engkau kuatkan, bangkitkan iman percaya kami. Supaya kami tidak ada keraguan sedikit pun di dalam menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap tantangan. Setiap kami yang bergabung malam ini Tuhan, keluarga Pak Menus, keluarga Bapak Saribu, keluarga Bapak Yogi, keluarga Mas Aditya, keluarga kami. Tuhan, mari Engkau terus bekerja di hati kami. Roh Kudus, Engkau menolong kami, menolong kami. Kami berdoa Roh Kudus setiap hari ingatkan kami untuk kami terus datang intim dengan Tuhan. Di celah-celah kesibukan, biar kami tetap ada waktu untuk kami menerima kehidupan dari sorga. Lewat hubungan kami, penyembahan kami. Supaya iman kami kepada Tuhan lebih besar daripada rasa takut dan khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau menguatkan dan memberkati setiap kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah melayani, yang mengambil bagian malam ini. Kami jumpa minggu depan untuk kami boleh sharing kembali akan firman Tuhan. Biar minggu depan kami boleh menyaksikan hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang kami alami terima dari Tuhan. Sehingga iman kami bukan hanya sekedar teori, melainkan iman yang disertai dengan pengalaman baru dengan Tuhan.
Terpujilah Bapa di sorga. Jemaatmu yang tidak bisa bergabung malam ini, Roh Kudus Engkau menjamah mereka. Minggu depan kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus, sebentar malam ini kami istirahat. Tuhan memulihkan kekuatan kesehatan kami, jiwa, tubuh, roh kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, dipulihkannya. Yang menghadapi persoalan hari-hari ini, Tuhan, tangan Tuhan menolongnya. Di dalam nama Yesus. Besok pagi kami bangun dengan sukacita dan menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus, menyertai kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus bawa kami ke sorga. Demi nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.